Ini dia skill yang harus dikuasai sebelum berangkat ke Australia. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notification loncengnya. Thank you! Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan bahas skill apa saja sih yang dibutuhkan sebelum teman-teman berangkat ke Australia. Oke, langsung aja yang pertama. Yang pertama yaitu life skill. Nah, life skill ini sangat penting, terutama masak. Jadi, teman-teman, bagi teman-temannya yang biasa di rumah dimasakin ibu, nah, teman-teman mulai dari sekarang harus belajar masak. Nah, tentu saja makan adalah kebutuhan manusia biar kita bisa bertahan hidup kan. Jadi memang life skill memasak itu penting banget karena setiap hari di Australia kita akan masak kayak gitu. Di sini tuh nggak semudah seperti di Indonesia di mana-mana itu banyak warteg atau kita bisa nge-grab food atau Gojek seperti itu, nggak bisa ya teman-teman, karena di sini itu serba mahal kayak gitu. Bisa sih, tapi teman-teman nggak akan bisa saving kalau misalkan teman-teman selalu beli dari luar kayak gitu. Jadi teman-teman make sure kalau misalkan teman-teman tidak terbiasa atau belum terbiasa masak setiap hari untuk makan teman-teman sendiri. Nah, dari sekarang mulai belajar memasak. Setidaknya masak hal-hal yang memang mudah saja dulu kayak gitu, biar nanti di sini terbiasa. Kita juga nggak bisa bergantung kepada orang lain karena di sini itu kita semuanya sama-sama sibuk, sama-sama capek, terus lagi juga kita juga mungkin akan berbeda selera dengan orang lainnya. Jadi meskipun kita punya travel mate yang pintar masak, tetap aja kita sendiri harus bisa masak. Jadi jangan sampai tunggu orang lain memasak untuk kita. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah nyetir mobil. Jadi nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman belum bisa nyetir mobil, usahakan di Indonesia teman-teman ngambil kursus atau belajar sama saudara atau sama orang tua sendiri untuk belajar nyetir, asas skill nyetirnya, karena memang di sini tuh berbeda banget dengan di Indonesia yang kemanapun itu mudah aksesnya. Kalau di Indonesia kita ada Grab ya, Grab motor kayak gitu. Di sini tuh memang jarang sekali motor. Di sini tuh yang kendaraan utama yang digunakan adalah mobil. Jadi kalaupun misalkan teman-teman mau bisa pakai Uber, tapi itu bakalan mahal sekali kayak gitu. Jadi usahakan teman-teman bisa lancar nyetir dari Indonesia. Walaupun misalkan teman-teman bakalan stay di city yang memang bisa akses sama kereta atau apapun itu, tapi tetap kalau misalkan teman-teman mau extend second dan third year visanya, teman-teman perlu mobil kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa nyetir sendiri biar nggak bergantung sama orang lain, dan juga biar mudah aja mobilitasnya di sini kayak gitu. Jadi teman-teman juga mudah mencari pekerjaan, mudah mencari teman dan lain-lain. Pokoknya teman-teman usahakan bisa nyetir dari Indonesia. Nah, yang ketiga adalah communication skill. Nah, ini sangat penting banget teman-teman di antara semuanya, karena pertama kali teman-teman datang pun teman-teman akan menggunakan skill ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak punya communication skill, itu akan sulit banget untuk meminta bantuan ataupun untuk berkenalan dengan orang lain. Nah, bukan berarti di sini communication skillnya jago banget bahasa Inggrisnya, bukan dari segi bahasa Inggrisnya saja, tapi juga teman-teman harus berani untuk menyampaikan apa yang memang teman-teman rasakan, terus lagi apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman butuhkan, kayak gitu. Banyak sekali yang memang pinter, jago banget bahasa Inggrisnya, tapi mereka memang tidak memiliki communication skill yang baik, akhirnya kayak diam, dipendam, apa-apa sendiri. Jangan malu untuk mengungkapkan apa yang perlu teman-teman ungkapkan. Terus lagi kalau misalkan mau bertanya, tanyakan saja. Di sini tuh bener-bener baik-baik banget orang-orangnya, ramah-ramah banget. Bahkan menurut saya sendiri, selama saya stay di sini 1 tahun ini, alhamdulillah semua orang itu lebih ramah dari orang Indonesia. Mungkin ada sebagian yang memang agak gimana ya, bukan menakutkan sih. Mungkin ada sebagian orang yang saya temui dan itu nggak cukup ramah. Ini mereka lagi kayak drinking gitu, kayak gitu, drunk kayak gitu.
Nah, communication skill ini bisa membuat kita mudah sekali untuk hidup di Australia. Karena dengan communication skill, kita bisa menambah banyak relasi, kita bisa mempermudah hidup kita bisa meminta bantuan kepada siapapun kayak gitu. Kalau misalkan kita bisa mengutarakan dengan baik apa yang kita inginkan atau apa yang kita butuhkan. Bagi teman-teman nih ya yang mungkin bilang kayak saya tuh introvert ataupun misalkan ya saya pendiam dari dulu, emang saya karakternya kayak gini. Kalau misalkan di sini bener-bener kita harus usahakan kalau misalkan perlu bicarakan kayak gitu. Mau kita introvert, extrovert, ambivert, apapun itu, di sini kita kalau misalkan kesusahan atau apapun itu kita harus bilang, harus ngomong. Jadi communication di sini bukan hanya perihal bahasa Inggrisnya saja, tapi bagaimana kita mengungkapkan, bagaimana kita berani untuk berbicara kepada orang lain kayak gitu. Pokoknya bagaimana apa yang kita inginkan itu tersampaikan dengan baik. Oke, nah itu dia 3 skill penting yang harus teman-teman kuasai sebelum teman-teman berangkat ke Australia sebagai working holiday visa. Thank you for watching, see you on next video. Bye-bye!